Saya juga kalau di posisi masnya saya juga emosi sih, kayak kenapa bisa seperti itunya gitu loh, kayak otoriter sekali. Kita nggak bergibah sendiri ya. Ya saya rasa itu harus didiskusikan juga sih. Sip, mantap. Kesimpulannya jadi gimana? Sebelumnya tuh kalau misalnya ini kan pesta babi itu kan menyoroti gimana isu lingkungan itu terjadi, ya gimana eksploitasi dalam negeri itu terjadi. Terus hasil dari eksploitasi itu tidak untuk masyarakat tapi untuk ya pemerintah itu sendiri, untuk para pemodal bisnis gitu kan. Kalau dalam HI isu lingkungan itu termasuk dari salah satu ancaman negara. Selain dari terorisme, perang, itu isu lingkungan ini termasuk dari ancaman negara. Nah, aku pernah baca buku tapi lupa namanya, itu pokoknya itu dalam tulisan tersebut mengatakan bahwa manusia itu adalah satu-satunya kekuatan terbesar yang dapat mengubah sistem dunia. Maka dari itu ya eksploitasi terjadi itu karena manusia itu sendiri gitu. Sebelum manusia itu ada, eksploitasi itu nggak ada. Karena eksploitasi itu ada karena manusia itu ada. Nah jadi mau ada khilafah, mau ada demokrasi dan segala macam sistem pemerintahan itu, manusia akan tetap mengeksploitasi alam gitu. Tapi dalam hasil yang berbeda. Kalau misalnya dalam sistem kapitalisme itu hasilnya untuk mereka para pemodal, kalau Islam mungkin hasilnya ya untuk umat gitu kan. Pemodal juga umat. Jadi manusianya dibinasakan aja. Jadi jangan sampai ada manusia. Iya. Oh, ya, Cak. Sabar, ada hari kiamat. Terus. Itu sih yang mungkin juga sama pertanyaan sama mas saya, sebelah saya itu, apakah dalam sistem khilafah ini caranya itu seperti apa gitu? Apakah akhirnya tetap mengeksploitasi alam terus merusak lingkungan gitu, atau seperti apa gitu? Karena mau gimana pun manusia tetap akan mengeksploitasi alam, merusak alam gitu. Kayak contohnya misalkan joglo ini kan didapatkan dari hutan gitu kan, yang dimana hutan itu kita babat, kita rusak, kita pakai untuk diri kita sendiri, untuk manfaat manusia gitu. Pas babat baca visi jelas ya. Pas korupsi betul itu. Alhamdulillah kok yang gunung. Korupsi ya sedang kalau masjid. Menarik kan? Tapi sebenarnya kalau misalnya dari diskusi ini ya, saya sepakat sih. Saya merasa bahwa ya kita semua udah tahu lah kalau misalnya jawaban dari masalah terbesar manusia ya Islam itu sendiri. Cuman kalau misalnya tadi mas yang bertanya kenapa kok misalnya kita itu nggak bisa segreget sama sosialisme gitu, karena menurut saya kita itu udah takut duluan gitu loh, karena kita membawa Islam sebagai agama. Karena bagi beberapa orang yang Islam itu sendiri ya agama hanya sebagai ritual. Kayak kalau misalnya kita membawa agama dalam politik, kayak kenapa sih Membawa Islam. Iya, membawa Islam kan ya udah cukup ritual aja gitu. Dan kita udah takut sama hal itu duluan gitu. Makanya kenapa kita nggak bisa segreget sosialisme gitu, karena ya sosialisme itu lebih mudah diterima di masyarakat daripada Islam itu sendiri. Kemudian orang Islamnya sendiri itu kadang karena kayak misal tokoh-tokoh Islam, pemuka kayak kiai-kiai atau ulama-ulama, ya mereka udah udah salah gitu loh cara membawa Islamnya, bukan untuk berdakwah tapi ya untuk kepentingannya mereka sendiri gitu. Makanya masyarakat ini sulit menerima Islam sebagai ya sistem kehidupan mereka gitu. Makanya ini sedikit dilema sih. Kita kan ingin mendakwahkan Islam gitu, tapi orang Islamnya sendiri itu malah kelakuannya malah memperburuk nama Islam itu sendiri gitu. Gitu sih mas. Terus juga tadi kayak misalnya
masnya sempat ngomong kayak yang apa gimana caranya apa yang sama saya tuh. Oh iya 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 iya. Saya juga kalau di posisi masnya saya juga emosi sih kayak kenapa bisa seperti itunya gitu loh, kayak otoriter sekali. Kita enggak bergibah langsung ya. Ya saya rasa itu harus didiskusikan juga sih. Sip, mantap. Kesimpulannya jadi gimana? Manusianya yang bikin problem ya. Iya. Jadi terus kita binasakan aja. Iya, Pak. benar. Itu mungkin bukunya Sapien itu, Yuval Noah itu. Yang manusia itu kualitatif itu. Antum sama yang dikonfirmasikan malaikat sama Allah tuh yaitu benar Allah mau ciptakan manusia untuk jadi khalifah di muka bumi mengatur. Itu udah ditanyakan malaikat waktu itu. Malah bagus daripada setan diem. Nah, ujung-ujungnya rak komunikasi orang takut ke Gusti Allah. Ujung-ujungnya terus nesu. Nah itu yang dilakukan saya benar itu fakta itu. Malaikat mengkonfirmasi ulang pada Gusti Allah. Itu sama kayak panjenengan itu. Padahal manusia kan nanti punya nafsu bla 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 itu sama ya panjenengan. Tapi kan Gusti Allah, nah, Ya, mahal lah. nah, terus juga ada yang antum sampaikan itu memang manusia lebih biadab daripada binatang itu diabadikan ya. Walau darokna di jahannam katsira minal jinni wal insi ya liyudhiqahum ya Bukakan matanya. lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanu la yasma'una biha wa lahum a'yunul layib ya a'yunul layib surubin nabiha ulaika kalan'am mereka itu seperti Binatang ternak padahal binatang ono liar ono ternak ya binatang liar sih keren ya diculke mangan dewe Ternak. binatang ternak ya itu apa nggak bisa kan nah itu mau bisa samakan itu bahkan di akhir ayat nih ngeri sekali balhum balhum aldol lebih hina ulaika humul ghafilun. Nah mereka itu memasukkan ke situ karena akhirnya itu tadi mereka itu lalai kan. Nah kenapa lalai ya karena dikai moto di Gusti Allah ora ditangguh delok Ya. dikai pendengaran di Gusti Allah tapi kok ora kanggo ngrungokno dikai apa lisan mulut. Nah, jadi ini sesuatu yang tanda kutip ya, bukan buta loh, bukan tuli loh, bukan bisu loh. Tapi ini dikasih di semua, tapi kok lebih hina daripada binatang ternak. Ternyata kelakuannya contoh, pitik jago ketemu pitik jago tarung, ya, ya dong, adu gengsi, menjaga wibawa dia, ya. Walaupun satu sisi juga dia ndelok babon, buh wibawone sopo sikat, sak gon-gon, ya kan? Nah, tapi dia masih pada etika sesama pitik jago, sesama pitik lanang ora kawin. Ya, coba manusia hari ini, coba, ya kan? Wedok ketemu wedok, nah lanang ketemu lanang bukannya tarung tapi malah tarung ning kasur. Rasanya Indonesia itu kan fakta. Makanya lebih hina kan? Nah itu kata antum tadi, benar, udah diabadikan itu. Karena apa ya tadi itu? Mereka dikai mata orang kamu dulu lagi sing koyo piye. Nah itu dalam lagi nanti ya, artinya itu ketika tidak menggunakan Islam, point of view-nya di situ sebenarnya. Jadi manusia itu akan kacau balau, ya. Makanya akan dilebokno ning neraka, ya, lebih banyak dari golongan jin dan manusia karena dia lalai. Tapi satu sisi juga Allah udah memberikan itu tadi, wis to malaikat tenangno pikirmu gitu loh. Nah, iso. Nah, ketika ada rule-nya juga dikasih dong. Ya tidak serta merta Gusti Allah ki nyiptakno menungso. Biu ngono tok ora dikei rule, ora dikei map, ora dikei roadmap dan lain sebagainya. Nah, cuma berarti yang ada itu salahnya manusia benar. Dia itu sombong tadi itu. Dia tidak mau menggunakan tadi itu apa yang sudah Allah kasihkan. Jadi ibaratnya itu apa ya? Bahkan contoh gini, jenengan HP-nya apa itu? Samsung, oh kebetulan sama. Mungkin sama iPhone. Kalau SOP-nya ini menggunakan iPhone, ruwet rak HP-nya. Ruwet. Nah, manusia pun juga gitu, wis dikei SOP, nggone SOP
yang lain, bahkan lebih sombong. Wong dia juga manusia itu makhluk sifatnya terbatas, ya, wani berserikat, gawe aturan, kanggo ngatur tadi itu. Ngatur alam tadi itu yang ada namanya manusia ya, mohon maaf, kepentingan dong, ya, ibaratnya gitu. Nah sapi kui sedino paling cukup, ya. Sapi itu sehari cukup mungkin berapa karung, 1 karung lah ya rumput. Kalau manusia tadi itu dibuktikan 1 hektar aja nggak cukup. 2,5 juta hektar tuh, bayang no. Harimau itu lihat terusan makan. Dah buat kronik, buat ininya kawanannya. Terus delok meneh. Dia nggak rakus, nggak dimakan, dia kenyang. Tapi menungso nggak cukup 1 rusa. Ya kan, dia berpikir jauh ke depan. Artinya apa? Akal yang dia berikan, akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu hanya digunakan untuk mendorong mengikuti nafsunya. Jadi manusia jadi-jadian, bukan sejatinya menungso itu bukan. Nah, jadi kayak serigala berbulu domba gitu loh. Nah, dia sebenarnya binatang tapi wujudnya menungso. Nah, artinya tadi bro, artinya bener kata panjenengan itu. Biang keroi emang menungso, tapi menungso sing opo kan gitu ya. Menungso sing ora Sing bebas aturan, sing bebas aturan, sing sakarepe dhewe. Faktanya ini seperti hari ini kita nikmati. Paling malam ini itu sing nom-nom itu kudu bebas bicara gitu.